Haruskah kita mengelap bekas air wudhu pada anggota badan yang terkena air, atau justru membiarkan air wudhu tetap membasahi anggota tubuh tanpa mengelapnya? Apakah seorang suami atau istri batal wudhunya jika menyentuh atau tersentuh pasangannya atau lawan jenisnya? Lalu bagaimana pula mandinya orang yang terkena hadas besar? Haruskah dengan keramas? Pemirsa Hasanah, persoalan lain dalam ibadah dan muamalah akan melengkapi tayangan episode Tanya Hasanah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedi Islam Dunia pagi ini kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam. Pemirsa Hasanah, pernahkah Anda mendengar banyak orang yang segera mengelap bagian-bagian tubuh yang basah terkena air wudhu? Mereka meyakini air wudhu yang sudah menempel itu bercampur dengan kotoran dosa, karena setiap tetesan air wudhu adalah penggugur dosa. Apakah benar demikian? Karena tak sedikit orang yang juga meyakini setelah berwudu tidak perlu dilap, karena juga berdasarkan hadis Nabi. Para ulama di kalangan mazhab Syafi'i, Hambali, umumnya mengatakan bahwa akan lebih afdal kalau kita sudah berwudu, jangan segera dihapus, karena itulah yang nanti di yaumil qiyamah akan memberikan cahaya dan akan dikenali sebagai umatnya Nabi Muhammad dan akan dipanggil ke dalam surga. Ini adalah pendapat yang juga punya rujukan yang kuat di dalam hadis yang juga sahih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Misalnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yud'auna." Sesungguhnya umatku ini akan dipanggil yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Itu dengan dasar apa? Dengan dasar bekas wudunya. Min atharil wudu'i ghurran muhajjalin. Jadi wajahnya, tubuhnya ini akan bersinar di hari kiamat dari bekas-bekas wudunya. Maka Nabi melanjutkan, faman istata'a minkum, siapa di antara kalian yang mampu ayyutila ghurratahu, untuk bisa memperlama, memperbanyak, memperluas ghurrahnya, bekas wudunya yang bersinar itu, falyaf'al, maka lakukanlah. Nah, dari hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim ini, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa bekas wudu itu besar manfaatnya nanti di yaumil qiyamah. Bagaimana? Karena kita akan dikenali sebagai umat Nabi Muhammad, walaupun sudah masuk di dalam neraka, pada suatu ketika nanti setelah dosanya sudah habis, maka dipanggil keluar, dikenali dia sebagai umat Muhammad, yaitu dengan bekas-bekas wudunya. Yang satu mengatakan bahwa sebaiknya kalau kita habis berwudu, maka tetes-tetes air itu kita segera keringkan, kita usap, kita buang, karena alasannya adalah sudah tercampur dengan dosa-dosa yang sudah dibersihkan lewat wudu itu. Maka sisanya itu yang harus dikeringkan. Para ulama di dalam mazhab Hanafi rata-rata berpendapat demikian, dengan dasar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menyebutkan bahwa setiap ada seorang hamba dari umatku, orang Islam, orang mukmin, kalau dia berwudu, maka keluarlah dari hasil wudunya itu dosa-dosanya. Idza tawadda'a abdun muslim au mu'min faghasala wajhahu, apabila seorang hamba muslim atau mukmin dia berwudu dan dia mencuci wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin, keluar dari wajahnya itu semua dosa-dosanya itu. Di mana dia mungkin sudah pernah melihat yang haram, nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma, dosa-dosa yang pernah dia lihat itu keluar bersama dengan air wudunya itu, au ma'a akhir qatril ma, atau bersama dengan tetes yang terakhir dari air wudunya itu.
Wa idza ghassala yadayhi kharaja kullu khati'atin. Ketika dia membasuh, mencuci kedua tangannya, keluarlah semua dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Kana batashatha yadahu, yang pernah dilakukan oleh kedua tangannya ini, ma'al ma, bersama dengan air, au ma'a akhir qatril ma, atau bersama dengan tetes air yang terakhir. Bahkan Nabi meneruskan, fa idza ghassala rijlaihi, ketika dia mencuci kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin, semua dosa-dosa itu keluar bersama dengan langkah-langkah yang pernah dia lakukan. Masyadha rijlahu ma'al ma'i au ma'a akhiri qatril ma. Maka orang yang sudah berwudu itu, dia sudah membasuh wajahnya, tangannya, kakinya, kata Rasulullah, hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub. Orang itu sudah keluar dan menjadi suci dari dosa-dosanya itu. Maka dengan logika hadis ini, kita bisa memahami bahwa air wudu itu mencuci dosa-dosa dari wajah, tangan, dan kaki. Dan oleh karena itu, airnya kotor bersama dengan dosa-dosa itu. Maka alangkah lebih bagusnya, di dalam mazhab Hanafi dikatakan segera dikeringkan, segera dibuang, karena itu sudah air yang kotor. Tetapi lepas dari perbedaan kedua pendapat ini, sesungguhnya tidak ada ulama yang mengatakan wajib untuk dihapus atau wajib untuk dikeringkan. Juga tidak ada yang mengatakan haram untuk dihapus dan dikeringkan. Keduanya hanya berkutat pada seputar masalah mana yang lebih afdol, apakah dikeringkan saja atau dibiarkan basah. Masing-masing punya dalil dan masing-masing kuat dalilnya. Oleh karena itu kita bebas untuk memilih di antara kedua pendapat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat memanggil kita masuk ke dalam surganya. Pemirsa Asana, ada masalah lain terkait dengan masalah bersuci. Banyak orang yang masih ragu, apakah jika suami istri bersentuhan setelah wudhu itu membatalkan wudhunya? Karena belakangan banyak sumber yang menyebutkan hal itu tidak membatalkan wudhu. Sementara di tanah air, sejak kecil kita sudah diajarkan bahwa bersentuhan dengan lain jenis itu membatalkan wudhu. Dalam hal ini, kita menemukan 3 perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan mutlak tidak batal, yaitu kalangan mazhab Hanafi, dan ada yang mengatakan mutlak batal, yaitu kalangan mazhab Syafi'i, dan ada lagi yang di tengah-tengahnya, batal kalau dengan syahwat dan tidak batal kalau tidak ada syahwatnya. Namun meskipun ketiga mazhab ini berbeda, sumbernya sama, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 6. Ketika Allah berfirman, "Aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu." Aw lamastum, atau kamu menyentuh an-nisa, perempuan. Laki-laki menyentuh perempuan, suami menyentuh istrinya. Maka disebutkan di situ, kalau kamu tidak menemukan air maka bertayamumlah. Maka dari situ kemudian diambil kesimpulan bahwa sentuhan itu membatalkan wudhu atau membatalkan juga menjadi berhadas besar. Nah, hanya saja dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang makna lamastum. Tadi sudah saya katakan mazhab Hanafi mengatakan tidak batal. Kenapa? Karena mereka mengatakan lamastum di situ artinya bukan sentuhan kulit dengan kulit secara fisik, tapi ini adalah majazi, ini adalah kiasan. Maksudnya lamastum adalah jama'tum, terjadi jima, hubungan seksual antara suami dan istri, maka itu membatalkan. Dalam hal ini menjadi hadas besar. Kalau mau mandi janabah tidak ada air, gantinya adalah tayammum. Sementara dalam madhab Asy-Syafi'i, lamastum dimaknai secara hakiki. Yang namanya lams itu adalah sentuhan, sentuhan kulit dengan kulit. Bahkan dalam hal ini suami istri pada hakikatnya bukan mahram. Kalau mahram tidak mengapa. Misalnya seorang anak laki-laki dengan ibunya, seorang ayah dengan putrinya, seorang saudara laki-laki dengan saudari perempuannya, mereka adalah mahram. Kalau terjadi sentuhan kulit memang tidak batal, tetapi kepada yang bukan mahram maka itu membatalkan. Dan bahkan antara suami dan istri, sesungguhnya banyak orang agak keliru
suami istri itu bukan mahram. Karena makna dari kata mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi. Nah, kalau sudah jadi istri kita, ya pastilah dia bukan mahram. Maka suami ketika bersentuhan tangannya dengan istri, kulit ketemu kulit, di dalam mazhab Syafi'i itu membatalkan wudu. Dalilnya adalah Al-Quranul Karim, kekuatan hukumnya qat'i. Qat'iyus subut, qat'iyud dilalah. Secara subut itu sahih mutawatir memang ayat Al-Quran, dan secara dilalah, secara bagaimana itu bisa diambil menjadi hukum, jelas sekali. Zahir ayat bunyinya, la mastum, kamu menyentuh. Nah, tetapi dalam hal ini memang sebagian ulama mengatakan bahwa oh, tidak batal. Kenapa? Karena Nabi pernah menyentuh Aisyah istrinya di malam hari ketika beliau sedang sholat tahajud, beliau geser kaki dan sebagainya, sehingga dikatakan bahwa tidak mengapa kalau suami itu menyentuh kulit istrinya. Nah, bagaimana jawaban mazhab Syafi'i? Ternyata mereka mengatakan bahwa hadis itu memang sahih, tetapi berapa usia Aisyah pada saat itu? Mereka mengatakan bahwa usianya masih belum lagi baligh, belum haid, sehingga dia termasuk wanita ghairu mustahah, yang sama saja dengan seperti menyentuh orang yang mahram. Kalau dia belum haid, itu tidak mengapa untuk disentuh kulitnya. Juga ada yang mengatakan bahwa Rasulullah sebelum sholat itu mencium istrinya. Baik, ini adalah sebuah dalil yang digunakan oleh mereka yang mengatakan tidak membatalkan wudu. Tetapi dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwa hadis itu tidak kuat, tidak sahih, tidak bisa dijadikan sebagai standar isnad ketika menjadikan ini dasar hukum bahwa Rasulullah itu belum tentu benar ketika beliau mencium istrinya sebelum sholat lalu kemudian sholat langsung begitu saja. Nah, dalam hal ini memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Intinya adalah bahwa sebagian mengatakan sentuhan kulit itu tidak membatalkan wudu, yaitu mazhab Hanafi. Sebagian lagi mengatakan membatalkan wudu, yaitu mazhab Syafi'i. Dan di tengah-tengahnya ada pendapat ulama mazhab Malikiyah yang mengatakan bahwa batal wudu itu kalau suami menyentuh istrinya dengan syahwat, walaupun mungkin sentuhannya dengan alas, dengan kain, dengan pakaian. Tapi bila ada at-taladzuz, ada syahwat, maka itu membatalkan. Sedangkan kalau sentuhan itu terjadi begitu saja tanpa sengaja, tanpa ada niat untuk melakukan sesuatu dan tidak muncul syahwat, maka sentuhan seperti ini dalam mazhab Maliki tidak membatalkan wudu antara suami dan istrinya. Adapun kita di Indonesia memang rata-rata bermadzhab Syafi'i. Maka tidak aneh dan tidak heran kalau banyak ulama di Indonesia yang mengatakan suami istri sentuhan kulit batal wudu mereka berdua. Yang menyentuh atau yang disentuh sengaja tidak sengaja, ada rasa tertentu atau tidak, pokoknya sentuhan kulit dengan kulit itu membatalkan. Itu yang merupakan mazhab Syafi'i, dan tidak aneh kalau kita menemukan hal itu karena memang Indonesia rata-rata mazhabnya adalah mazhab Asy-Syafi'i, dan pendapat itu memang didukung dengan dalil-dalil yang kuat baik dari Al-Quran, dari Sunnah, dan berbagai macam sumber-sumber hukum syariat yang lainnya. Pemirsa Hasanah masih terkait dengan bersuci. Di tanah air umumnya banyak orang yang menganggap mandi junub atau mandi besar itu harus keramas, apalagi wanita. Maka tak sedikit dari kita yang sering kali mencari sampo terlebih dahulu sebelum mandi besar. Apakah keramas itu diharuskan dalam proses mandi junub atau mandi besar? Tentu jawabannya tidak harus. Kenapa? Karena pada dasarnya yang namanya mandi janabah sekedar meratakan air ke seluruh tubuh. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau melakukan mandi janabah disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, "Tsumma yufidul ma'a ala jildihi." Beliau kemudian meratakan air ke seluruh tubuhnya. Maka tidak ada satupun bagian dari tubuhnya yang tidak terkena air, sebatas membasahi dengan air. Beda dengan keramas. Kalau keramas itu sebagaimana yang kita pahami umumnya, keramas itu pada dasarnya adalah mencuci rambut. Biasanya malah dengan menggunakan sampo. Mencuci rambut dengan sampo itu memang
basah kepalanya. Tetapi belum tentu yang namanya keramas itu adalah mandi janabah. Dan mandi janabah sendiri tidak harus membasahi rambut dan mencucinya dengan sampo. Kalau yang dimaksud dengan meratakan air ke seluruh tubuh, ya itu namanya mandi janabah. Boleh nggak kalau dengan sekalian mandi janabah lalu kita keramas? Jawabannya tentu boleh. Boleh dengan menggunakan sabun, dengan menggunakan sampo, tetapi tidak harus dengan menggunakan sampo, tidak harus dengan menggunakan sabun. Mandi janabah itu kalau kita bicara sunnahnya, sebelum kita mandi janabah, disunahkan kita bersih-bersih dulu, mulai dari cuci tangan, kemudian membersihkan kemaluan, karena biasanya orang mandi janabah habis melakukan jima, lalu membersihkan seluruh najis yang ada pada tubuhnya, kotoran-kotoran. Nah, disitulah sebenarnya tempat untuk keramas dan juga untuk memakai sabun pada seluruh bagian tubuh kita. Kalau sudah selesai, barulah ritualnya kita melaksanakan yang namanya mandi janabah, dimulai dengan berwudu, kemudian di bagian sebelah kanan lebih dahulu, baru bagian kiri dan seterusnya, sampai akhirnya seluruh tubuh kita ini rata terkena air. Itulah yang dimaksud dengan mandi janabah. Beralih ke masalah sholat, pemisah sana biasanya menjamak atau mengumpulkan sholat boleh dilakukan karena alasan safar atau bepergian. Demikian pula ibadah haji. Tapi terkadang kita mendapati orang yang menjamak 2 sholat di satu waktu bukan karena alasan bepergian. Bahkan ada orang yang menjamak sholat tanpa alasan. Apakah yang demikian itu dibenarkan oleh syariat? Sebagian mengatakan boleh dengan dasar Allah tidak membuat susah agama ini. Jadi al-haraj itu yang kekiranya membuat susah itu diangkat. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Maka kalau kita tidak bisa sholat pada waktunya, kita boleh menjamaknya pada waktu yang lain. Di sisi yang lain, sebagian ulama mengatakan oh tidak bisa. Kenapa? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu khususnya 5 waktu, itu waktunya sudah ditetapkan. Jibril khusus turun ke muka bumi ini setelah tadi malamnya Nabi Mi'raj ke langit untuk menegaskan ini waktu zuhur, ini waktu asar, ini waktu maghrib, ini waktu isya, dan tidak boleh diacak-acak atau ditinggalkan kecuali memang ada uzur yang syar'i. Dan uzur yang syar'i yang disepakati oleh ulama tanpa ada khilafiyah adalah karena safar atau karena haji, yang mana memang rujukannya bahwa ketika haji atau safar itu adalah Rasulullah SAW. Ketika beliau melaksanakan ibadah haji selama 4 hari, tanggal 9, 10, 11, dan 12 di bulan Zulhijjah itu, beliau menjamak selalu antara zuhur dengan asar dan juga antara maghrib dan isya. Sedangkan penyebab yang lain, misalnya karena hujan atau karena sakit, adalah penyebab yang oleh sebagian ulama itu dibenarkan, karena ada beberapa riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah menjamak sholat di Madinah bukan karena takut, bukan karena hujan. Nah, dengan demikian, dengan dasar itu, maka hujan itu bisa dijadikan salah satu dasar kenapa orang boleh menjamak sholatnya. Walaupun tidak semua ulama menerima alasan hujan untuk bisa dijadikan sebagai dasar dari menjamak sholat. Begitu juga dengan sakit, sebagian ulama membolehkan kalau ada orang sakit menjamak, tapi sebagian lagi mengatakan tidak boleh karena memang dasarnya tidak terlalu kuat. Sebutlah misalnya dalam mazhab Asy-Syafi'i, mazhab ini mengatakan bahwa sekedar sakit, Rasulullah seringkali tertimpa sakit, bukan hanya sekali, 2 atau 3 kali, tapi berkali-kali. Tapi belum pernah ada satu dalil qat'i yang sahih dan sharih menyebutkan gara-gara sakitnya itu kemudian Rasulullah kemudian menjamak. Bagaimana jika anak bertanya di mana Allah? Mengajarkan agama kepada anak sejak usia dini memang penting dan merupakan tugas dari kedua orang tua. Akan tetapi jika anak kecil bertanya tentang masalah agama, khususnya masalah-masalah tentang hakikat Allah, haruskah menjawabnya? Karena masalah semacam itu terlalu riskan untuk dijelaskan. Untuk menjawab pertanyaan ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jangan sampai kita menjawab tanpa dalil, baik dari dalil dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, tantangannya adalah
ketika anak kita sudah mulai bertanya tentang zat Allah, tentang hakikat Allah, maka ini adalah satu hal yang positif sekaligus juga punya jebakan negatif. Karena dia akan terjebak, bahkan kita pun akan turut terjebak untuk membicarakan tentang zatnya Allah. Sesuatu yang tidak mungkin untuk kita lakukan. Sebab sudah disebutkan, tafakkaru fi khalqillah. Kalau kamu mau berpikir, merenung, itu renungkanlah ciptaan-ciptaan Allah. Dan jangan berpikir tentang Allah itu seperti apa wujudnya. Namun demikian, kita juga menemukan bahwa di dalam Al-Quran banyak penyebutan-penyebutan tentang keberadaan Allah itu ada di mana. Katakanlah misalnya ketika Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman itu 'alal 'arsy istawa. Dia bersemayam di atas arsy. Tentu ayat ini adalah ayat yang ghaibiyat. Kita tidak bisa menggambarkan seperti apa arsy-nya Allah, sebagaimana lebih tidak bisa lagi kita menggambarkan bagaimana bersemayamnya Allah itu. Tetapi memang secara zahir ayatnya memang berbunyi demikian. Lalu bagaimana secara pengejawantahannya, tentu kita tidak bisa menjawab secara lebih rinci. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak bisa diserupai dengan apapun. Masalahnya yang bertanya adalah anak kita yang kedewasaannya belum sempurna dan tergelitik olehnya untuk bertanya Allah itu di mana. Oleh karena itu, koridor yang kedua adalah kita alihkan pertanyaan yang nakal ini seputar tentang wujudnya Allah, teknisnya Allah itu kepada hal-hal yang lebih tepat, yang lebih sempurna, yaitu membicarakan tentang makhluk-makhluk Allah yang sedemikian luas, sedemikian banyak, sedemikian unik. Tapi kalau ditanya di mana Allah, masih ngotot juga, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman itu bersemayam di arsy. Tetapi bukan berada di dalam hati, bukan berada di mana-mana, karena Allah itu tidak menempati ruang, bahkan juga tidak menempati waktu. Yang jelas bagi kita, Allah itu melakukan muraqabah, melakukan pengawasan. Bahkan disebutkan Allah itu lebih dekat pada kita. Aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi kita. Apanya yang dekat? Pengawasannya, muraqabahnya. Jadi dia mengetahui apa saja yang kita lakukan, detak jantung kita, nafas kita, bahkan yang terbersit di dalam kepala kita pun Allah tahu. Itu menunjukkan bahwa Allah beserta kita, ma'iyatullah. Tetapi bagaimana kemudian wujudnya Allah, maka kita harus lebih berhati-hati untuk tidak masuk dan terjebak kepada hal-hal yang lebih teknis, karena nanti kita akan terbawa kepada aliran mujassimah yang menjadikan Allah itu seperti tubuh, sebagaimana tubuh manusia, dan ini yang harus kita hindari. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu dengan sekali cabut dari hambanya. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan ulama, sampai apabila Allah tidak menyisakan seorang ulama pun, manusia pun mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Mereka ditanya, lalu berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, pemirsa, semoga tayangan hari ini menginspirasi pagi Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.